Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. 3 hari dari sekarang, tepatnya hari Senin tanggal 29 Februari merupakan tenggat yang diberikan oleh pemerintah Jakarta untuk membongkar Kali Jodo. Di sana ada lokalisasi yang terbesar di Jakarta pada saat ini. Tidak seperti yang diduga, di awalnya sepertinya ada penolakan, tapi hari ini surat peringatan kedua diberikan nyaris tanpa perlawanan. Apakah akan berjalan dengan baik pada tanggal 29 nanti? Dan apa saja dampak sosial yang ditimbulkan ketika prostitusi itu ditutup? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kali Jodo, The Last Order. Usai sudah riwayat Kali Jodo yang dikenal sebagai lokalisasi yang berada di wilayah Jakarta Utara yang berdiri sejak puluhan tahun silam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membuka lahan terbuka hijau di lokasi tersebut dengan luas 1,4 hektar. Rencana tersebut sontak menuai penolakan dari 234 warga Kali Jodo yang kebanyakan memiliki mata pencaharian di sekitar lokalisasi. Setidaknya, nilai omset dari tempat hiburan malam di kawasan Kali Jodo ini sebesar 5 juta per hari. Mulai dari kafe-kafe hingga wisma-wisma menjadi sandaran hidup bagi warga sekitar. Kontroversi lain yang lahir dari rencana relokasi Kali Jodo ini adalah upaya penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meski dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terhadap warga. Tidak sampai di situ, lokasi baru rumah susun yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta dinilai memberatkan warga karena harus membayar iuran setiap bulannya. Relokasi Kali Jodo yang sedianya untuk ruang terbuka hijau memang tengah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Ruang terbuka hijau menurut catatan pemerintah Provinsi DKI memang masih kurang ideal. Setidaknya ruang terbuka hijau yang menjadi target adalah sebesar 19.500 hektar atau 30%. Perkembangan luas ruang terbuka hijau hingga tahun 2015 tercatat baru mencapai 9,98%, alias masih jauh dari target yang diharapkan. Untuk itu, Pemda DKI melakukan penertiban di sejumlah wilayah yang dinilai tepat untuk dijadikan wilayah bagi ruang terbuka hijau. Dari permasalahan yang ada, setidaknya butuh kesepahaman antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama warga untuk mencari solusi yang lebih saling menguntungkan bagi keduanya. Dan untuk membahas masalah ini, di studio sudah hadir bersama kita Bang Rasman, kuasa hukum warga Kali Jodo. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Kemudian ada Pak Ahmad Nawawi, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, Pak. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di ujung sana ada Babe Ridwan Saidi, tokoh Jakarta, tokoh Betawi, budayawan Betawi. Selamat malam, Be. Malam. Kemudian ada Bung Yoga, Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Ya, selamat malam Mas Latif. Ya. Dan ada mahasiswa dari STTPLN, tepuk tangan. Kemudian ada dari SMK Duta Emas Jakarta Barat. Selamat malam ya. Mudah-mudahan dialog malam ini mencerdaskan dan bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa, sidang akan dipimpin oleh Cepopong. Oke. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Baik, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Cepopong buka sidang istimewa malam ini. Rokan atuh. Nah, sebagaimana sidang tentu ada tata tertib, kan? Tata tertibnya tidak sulit. Pertama, siapapun yang ada di ruangan ini, bukan hanya Bang Latif, bukan hanya Cepopong, yang lain juga silahkan bicara sebebasnya. Ya. Dengan catatan, kalau ada yang mau memotong pembicaraan orang lain, silahkan juga dengan seizin polisi lalu lintas. Ya. Mangga? Oke, semua boleh berbicara kecuali Mamat. Dia di sini datang sebagai pengawal Cepopong.
Kita langsung mulai. Saya ke Bang Rasman. Ya. Kenapa kesannya rencana penggusuran ini kemudian antara warga Kalijodo dengan Gubernur Ahok? Kesan yang dimaksudkan apa nih? Kesan yang timbul seolah-olah di sebelah sana ada Ahok yang mau menertibkan, di sebelah sini ada warga yang tidak mau ditertibkan. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan ya bahwa sesungguhnya warga itu kalau dari filosofi kepemimpinan kan yang disebut dengan leadership. Ya. Dan kalau konstruksi bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemimpin itu kan pelayan. Dia bukan dilayani tapi pelayan. Yang namanya pelayan, dia mesti berdiskusi dengan rakyatnya. Nah, di DKI Jakarta ini kita punya gubernur namanya Pak Ahok. Ya. Nah, beliau baru kali ini yang saya dengar ada pemimpin di Indonesia mau menggusur, mau menertibkan, tidak pakai dialog. Dan DPRD tidak dengar sama sekali. Lalu kemudian himbauan dari DPRD juga tidak didengar sama sekali. Nah, saya tidak pada persoalan itu, tapi pada persoalan efek. Apa yang ditimbulkan ini hari ini adalah bahwa warga Kalijodo sampai dengan tadi saya lihat, saya masih saksikan di salah satu TV swasta, sore hari tadi itu baru sekitar 37 atau 73 kakak. Katakanlah itu 100 kakak. Sementara yang jelas ber-KTP dan ber-KK di sana itu adalah 1.300. Oke. 2 rusun atau 3 rusun tidak akan muat untuk itu. Dan data yang terakhir kami temukan, sesungguhnya juga di Kampung Pulo sampai sekarang itu 50% belum ada tempat tinggal. Itu perbandingannya. Ya. Lalu kemudian apakah warga Kalijodo versus Ahok ini serius atau tidak? Ya serius. Kenapa? Karena dari segi pendekatan kepemimpinan, sosiolog, segala macam itu tidak pernah dilakukan. Karena itu maka warga Kalijodo seperti yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya bukan pada awalnya melakukan perlawanan. Sampai hari ini ada perlawanan. Tapi Ahok, ini tadi, Ahok ini memang jitu dia. Memang dia jitu. Jitu apanya? Jitunya itu, ini bukan G2G, government to government, bukan. Jitu ini jago. Iya, iya. Kenapa? Dia berhasil menggeser isu untuk menggusur menjadi isu prostitusi dan penyakit masyarakat. Sehingga yang turun adalah penegak hukum. Nah karena itu mau tidak mau dicarilah orang-orang yang di sana seolah-olah kalau ini dibiarkan maka yang salah aparat. Oke. Misalnya ada prostitusi, diduga keras di sana banyak minuman keras, diduga keras ada preman, diduga keras ada narkoba, mau tidak mau ada mucikari, akhirnya polisi masuk ke dalam. Ini strategi yang jitu. Karena itu kita jangan disesatkan oleh seorang Ahok dalam hal penegakan sistem pemerintahan. Bukankah Ahok sejak awal bilang bahwa ini adalah penegakan untuk memperluas ruang terbuka hijau? Sekarang saya mau tanya, sejelas-jelas menurut Sanusi, pimpinan Komisi DPRD DKI mengatakan bahwa tidak ada anggaran tahun 2016 untuk atau peruntukan bagi yang namanya Kalijodo. Apakah ruang terbuka hijau, apakah pindah atau ini orang bangun tidur, kemudian dia belum nyawa sampai ke badan, dia bangun terus dia lihat ada Fortune tabrakan. Lalu kemudian hilang nyawa, oh dia kebayang, oh sudah. Ini Kalijodo sudah, jadikan aja untuk momentum 2017 pilkada. Ini dugaan saya. Jadi ada efek politik berarti di balik. Saya kira tidak jauh dari situ. Nah persoalannya sekarang Bung, saya mau sampaikan. Saya sendiri sebagai kuasa hukum jadi capek sendiri. Capeknya begini dengan Bung Yoga. Pengamat, Ya, Bung Yoga. Bahwa yang saya urus ini sekarang jadi double Bagaimana? Urusan Daeng Ajis dengan urusan polisi, urusan warga dengan urusan Ahok. Jadi seolah-olah Nah, dua jadi macam double, kasusnya. jadi double. Dan itu kerjaan yang serius. Sehingga hari ini misalnya saya katakan kepada saya punya manajer, you berangkat, cek itu sekarang surat peringatan kedua. Saya harus tangani lagi persiapan besok untuk seorang Daeng Ajis. Belum lagi daeng-daeng yang lain. Ada Daeng Raja tersangka juga. Nah, kita menunggu DPRD DKI supaya turun. Katanya mau turun. Belum turun juga. Nah saya mikirnya gimana, saya mau buat apa? Saya katakan kalau saya harus single fighter, tidak apa-apa. Karena saya bersikap seperti yang namanya Pak Babe, Pak Ridwan Saidi. Kapan dimanapun kalau Anda main sendiri pun tidak apa-apa. Saya kira seperti itu. Gitu. Baik. DPRD tidak turun. Seolah-olah memang tidak ada perhatian atau bagaimana? Ya, sebentar, saya ingin menyampaikan begini. Apa yang Pak Rasman sampaikan
Ya, hampir semuanya itu juga benar. Menurut kacamata Dewan. Oke. Bahwa Ahok itu kan gubernur adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Jangan lupa, menurut Undang-Undang Otonomi Daerah, penyelenggara pemerintahan itu ada 2, gubernur dan DPRD. Ya. Tapi dia enggak, dia seperti raja. Single factor juga dia. Factor dia mau jalan sendiri aja, mau nggak mau gua saja gitu loh. Tadi juga disampaikan oleh Pak Rasman. Mestinya kalau memang direncanakan jauh-jauh hari, membuat planning akan membuat kota, siapa yang nggak ingin kotanya bersih, kotanya nyaman, asri, hijau, tidak ada prostitusi, semua warga memimpikan itu. Tapi ini harus di planning dulu kan. Ini enggak, buktinya di dalam anggaran itu tidak masuk dalam KUA PPAS 2016, tidak ada. Anggaran dari mana? Pendekatannya main intimidasi, tahu-taunya langsung SP1. Kenapa tidak dialog? Kenapa tidak sosialisasi dulu? Coba lihat tuh Bu Risma di Surabaya itu. Beliau datang ke tempat lokalisasi itu, beliau nginep, dia ngobrol-ngobrol dengan penghuni-penghuni itu. Pendekatan itu, ada dialog dulu. Ini seperti wangsit. Malam-malam entah mimpi apa, pagi-pagi ada Fortuner nabrak orang mati, langsung hajar. Dia silaturahmi ke Pangdam, silaturahmi ke Kapolda, minta backup mereka untuk perang dengan rakyat. Tentara digaji oleh rakyat, bukan untuk perang dengan rakyat. Jangan terjadi kampung pulau yang kedua. Itu sangat memalukan menurut saya. Jadi selama ini memang tidak pernah ada rencana untuk membersihkan Kalijodo itu? Tidak ada. Kalau tuh ada sebenarnya, kalau tujuannya sama tadi bagus Pak, kita dorong Pak. Membersihkan prostitusi, membersihkan Kalijodo. Saya pikir ini memang ada ending-ending tertentu. Pertama, mengalihkan isu. Dari mana? Isu sumber waras. Supaya tidak terblok off, dia masuklah menjadi prostitusi. Yang kedua, musuh endingnya 2017 saya yakin itu. Menarik simpati umat Islam. Bahwa dia akan membersihkan prostitusi, perjudian. Supaya simpati. Padahal nanti, biasalah dia itu. Kepengen di DPR masuk Golkar gitu kan. Sudah jadi dia lepaskan Golkarnya. Ingin jadi kepala pemerintahan daerah masuk Gerindra. Udah jadi dilepas begitu. Ini juga sama, ingin menarik simpati masyarakat Jakarta yang konon umat Islamnya ada 85% untuk menuju 2017. Kalau ada DPRD melihat sinyalemen seperti itu, kenapa kemudian DPRD tidak ikut saja alurnya Ahok mendukung penggusuran itu supaya sama-sama dapat berkah elektabilitas? Jangan lupa, Kalijodo itu memang identik dengan prostitusi, identik ya, dengan perjudian, nggak marak perjudian, nggak selama ini nggak begitu ramai, yang identik dengan prostitusi. Tapi di sana itu prostitusi hanya sebagian dari Kalijodo. Di sana juga ada masyarakat normal biasa, ada masjid, ada musola, ada ustadz, ada sama. Kalau menggusurnya hanya prostitusi, oke silakan aja dengan perjudian. Sampai hari ini tidak ada pembicaraan yang bagian mana yang akan digusur? Belum pernah. Sementara sudah tanggal 29 loh Pak. Deadline yang disebutkan. Kan sedang digugat melihat petun. Gitu. Kita sudah gugat di PT UN. Jadi bisa jadi tidak saya tanggal 29. hanya minta gini Pak, mestinya kita tunda dulu aja dah. Kita tunda dulu, ajak dialog. Toh Ahok belum pernah datang, saya dengar itu. Belum pernah datang sekalipun datang ke sana. Datang dong, ajak dialog. Tokoh-tokoh masyarakatnya diundang, warganya diundang. Gitu. Barangkali itu ada penyelesaian gitu ya. Artinya kita pasti senang lah dengan hijaunya Jakarta, asrinya Jakarta, nyamannya Jakarta. Semua orang Jakarta memimpikan itu. Tapi cara-caranya yang dilakukan, jangan meminjam alat itu ya tentara untuk perang rakyat miskin. Baik. Kita break dulu. Boleh sebentar. Mau tidak mau Pak Ridwan, ingatan Cepopong melayang 46 tahun yang lalu. Lama. Waktu itu Cepopong menjadi ceritanya istri wali kota Bandung. Ada tempat seperti Kalijodo ini yang namanya Saritem. Tahu Pak Ridwan Saritem? Lelaki mah pasti tahu. Nah, jadi Cepopong sadar, Cepopong sadar bahwa yang namanya prostitusi, yang namanya judi, nepi ka kiamat oge moal leungit, tidak akan hilang. Tapi tidak berarti bahwa kita itu tidak berusaha. Nah, dengan kesadaran itu Cepopong bersama-sama dengan istri-istri pegawai-pegawai negeri sipil di lingkungan Kota Bandung itu langsung menangani itu.
langsung dengan catatan tidak ujug-ujug diusir. Diberi keterampilan terlebih dahulu sesuai bakatnya. Ya. Ada yang menjahit, yang memasak, yang mengurus rambut, yang penganten, Ya, rias penganten. merangkai bunga. Ternyata ya setelah 3 bulan itu diberi kursus seperti itu, mereka pulang dengan keterampilan. Ya. Jadi apa tidak bisa seperti itu? Jadi jangan buru-buru gitu, Cak, ya. Ujung-ujung Oh, diusir. oke. Tapi cobalah beri keterampilan terlebih dahulu. Tidak terlalu sulit. Oke. Hanya 3 bulan. Mangga. Iya.